Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hapsari Widayani. Saya adalah dosen pendidikan ekonomi Universitas Indah Prata PGRI. Saya kuliah S1 program studi akuntansi di Universitas Gunadarma. Dan saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Gunadarma dengan mengambil Magister Manajemen Sistem Informasi dan lulus tahun 2017. Spesialisasi saya adalah mengampu mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek dan teori yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengaplikasikan teori pengelolaan keuangan baik secara pribadi dan perusahaan. Untuk mencapai mata kuliah ini, mahasiswa harus diberikan materi sebanyak 14 kali pertemuan. Adapun materinya meliputi pertama, ruang lingkup manajemen keuangan, bentuk dan jenis laporan keuangan, analisa laporan keuangan, break-even point, peramalan dan perencanaan keuangan, manajemen kas dan silang berharga, manajemen modal kerja, manajemen piutang, dan manajemen persediaan. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan teori dalam pengambilan keputusan keuangan. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik analisa keuangan untuk melakukan peramalan dan perencanaan keuangan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami cara pengelolaan manajemen piutang, manajemen modal kerja, dan manajemen persediaan. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini menggunakan buku yang disusun oleh tim dosen Universitas Indra Prasta PGRI yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan, Teori dan Implementasi yang diterbitkan oleh Koperasi Unindra. Teknik pengajaran dalam pengantar manajemen keuangan adalah menggunakan 3 metode, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Delivery yaitu menyampaikan penjelasan mengenai tujuan dan konsep pembelajaran pengantar manajemen keuangan. Pada tahap delivery ini, kita menggunakan Learning Management System yang difasilitasi oleh Universitas Indra Prasta PGRI. Di dalam LMS ini sudah disiapkan oleh Universitas Indra Prasta yaitu modul dan juga rekaman audio visual seperti YouTube. Yang kedua adalah metode interaktif. Interaksi antara pengajar dan juga mahasiswa dapat menggunakan media lainnya yaitu WhatsApp Group, Google Meet, dan Zoom. Interaksi ini dilakukan secara live dan tekstual untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di tengah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah assessment. Pertama kali bertemu dengan mahasiswa, dosen akan menjelaskan kontrak perkuliahan yang harus disepakati oleh mahasiswa tersebut. Adapun yang kedua adalah memberitahukan metode penilaian terhadap mahasiswa. Proses penilaian terhadap mahasiswa itu meliputi 3 tahapan, yaitu pertama, tugas dan kehadiran dengan bobot 20%, ujian tengah semester sebanyak 30% bobotnya, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS sebanyak 50% bobotnya. Baik, berikut adalah rekaman pembelajaran yang saya lakukan secara offline di kelas. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke. Hari
ini adalah pertemuan kedua mata kuliah pengantar manajemen keuangan, di mana hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan dan bagaimana cara kita menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Ya, sebelumnya kalian tahu tidak mengenai apa itu laporan keuangan dan tujuan dari laporan keuangan? Kalau ada yang berani menjawab, Ibu akan memberikan nilai tambahan. Ya, silakan yang mau jawab silakan tunjuk tangan. Oke, ya silakan. Laporan keuangan adalah kegiatan itu dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Lalu untuk tujuan laporan keuangan adalah sebagai alat untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Oke, terima kasih sudah berani jawab, Stella. Ya, betul sekali apa yang dibicarakan oleh Stella, bahwa laporan keuangan itu adalah penyajian terstruktur dari sebuah posisi keuangan suatu perusahaan. Dan tujuannya adalah mengkomunikasikan laporan posisi keuangan pada waktu tertentu kepada pihak eksternal. Siapa aja pihak eksternal, yaitu pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Lalu, di selain definisi dan tujuannya, kita pun juga harus tahu apa saja elemen dari laporan keuangan itu sendiri. Elemen laporan keuangan itu ada 4, yaitu pertama, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan harga. Ya. Saat ini kita akan memperdalam lagi mengenai neraca dan laporan laba rugi. Apa sih yang dimaksud dengan neraca? Neraca adalah laporan posisi keuangan pada waktu tertentu. Di dalam neraca terdapat 3 elemen penting, yaitu adalah aset, liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal. Sedangkan yang kedua yang kita akan bahas yaitu mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan posisi yang mengetahui untuk penerimaan bersih dari suatu perusahaan dengan dikurangi biaya serta pajak. Ya. Selain dari materi laporan keuangan ini, kita juga akan membahas tentang bagaimana cara penilaian kinerja suatu perusahaan. Nah, penilaian kinerja suatu perusahaan itu bisa dilihat ya. Yang pertama kita menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah net operating after tax, atau bisa dilihat adalah 4. Nah, dan yang kedua adalah market value added atau MVA, dan yang ketiga adalah economic value added. Nampak sendiri ini adalah laba bersih yang diterima oleh perusahaan tanpa menggunakan hutang. Dan nomor ini bisa diperoleh dari dengan rumus EBIT dikali 1 minus tarif pajak. Dan yang kedua adalah market value added. Market value added itu adalah pendekatan terbatas untuk mengetahui kepemilikan pemegang saham. Dan untuk rumusnya yaitu adalah nilai pasar saham dikurangi nilai mutu saham. Dan yang ketiga adalah economic value added. Economic value added ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai efektivitas manajemen pada waktu tertentu. Dan EVA ini bisa digunakan dengan cara 4 minus kurung tutup modal kerja dikali biaya modal. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan di papan tulis mengenai rumus tadi ya. Yang pertama adalah nomor. Nomor itu diambil dari EBIT dikali 1 minus tarif pajak ya. Yang kedua adalah EVA. EVA ini adalah nomor dikali dikurang modal kerja total dikali biaya modal. Ya. Modal kerja total ini kita ketahui dari mana sumbernya?
Yang pertama, modal kerja total itu didapat dari modal kerja bersih, yang mana modal kerja bersih itu dapatnya dari aset lancar dikurangi hutang lancar. Dan modal kerja total itu didapat bila modal kerja bersih sudah diketahui ya ditambah total aset. Lalu kalian bisa masukkan saja rumus yang Eva tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga itu mengenai MVH. MVA itu bisa dicari dari nilai pasar saham dikurangi nilai buku saham. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide itu ada contoh soal di mana itu adalah neraca dan laporan laba rugi ya, bisa kalian perhatikan. Nah, contoh soalnya yaitu nanti kalian bisa lihat ya di papan tulis yang diminta itu pertama adalah bila pajaknya adalah 25%, biaya modalnya itu adalah 8%, lalu nilai sahamnya itu adalah 6.000 dengan lembar saham yang beredar adalah 1 juta, dan juga yang dicari itu adalah NOPAT, MVA, dan EVA. Nah, lalu bagaimana sih cara pengerjaannya? Nanti tolong kalian bantu saya untuk bicarakan nilainya ya. Pertama kita cari dulu NOPAT-nya. NOPAT tadi yang sesuai dengan rumus, EBIT-nya berapa? 5 miliar. Dikali 1, pajaknya berapa? 20%. 25%. Jadi 5 miliar dikali 75%, maka totalnya adalah 3.750.000.000. Oke, NOPAT-nya sudah dapat ya. Yang kedua, kita cari tentang ekonomi value added. Ya, yang pertama yang kita cari adalah modal kerja bersih. Dapatnya gimana? Aset lancarnya berapa? Oke. Lalu hutang lancarnya berapa? 950 juta. Baik, kalau dikurangi jadi berapa? 2.826 juta. Oke, baik. Lalu yang kedua kita tahu modal kerja bersih totalnya, itu dapatnya dari modal kerja bersih 2,8 juta yang tadi ditambah total asetnya berapa? 19.224 juta. Oke, maka totalnya sendiri jadi berapa? 19.050 juta. Lalu kita masukin deh di EVA-nya karena kan NOPAT-nya sudah tahu ya. Maka tadi NOPAT-nya adalah 3.750 juta dikurangin 19.950 dikali biaya modalnya berapa? 8%. Maka EVA-nya jadi berapa? Oke. Totalnya jadi 2.226 juta.
berapa? 6 miliar. Ya. Oke, 6 miliar dikurang 4 miliar jadi berapa? 2 miliar. Oke. Oke, berarti sudah ketahuan ya manfaatnya berapa, MVA berapa, dan EKA berapa. Oke, ya. Ini adalah contoh soal yang sudah kita bahas. Untuk lebih
penunjang keuangan kita menggunakan 3 metode, yaitu apa aja? Net operating after tax atau NOPA. Kedua itu adalah economic value added atau EVA. Dan yang ketiga adalah market value added atau MVA. Baik, saya rasa sudah cukup. Ya, kalian sudah pada paham juga. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih juga atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.